هنا مروا وكانوا قدوة للناس هنا مروا وكانوا قادة أطهار هنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat istiqamah, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke ruh pangkuan alam, yakni baginda Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dianya Rasulullah yang telah menarik umatnya dari alam kezahilan, ditariknya hingga ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Al-Quran tidak turun secara bersamaan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu sekitar 23 tahun, yaitu dari tahun 610 M hingga 632 M. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat. Proses turunnya Al-Quran ini disebut sebagai wahyu atau tanzil. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat Islam sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum, pedoman hidup, dan sumber ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Al-Quran memiliki beberapa nama lain, antara lain 1. Alkitab, berarti kitab atau buku. 2. Al-Furqan, berarti pembeda atau pemisah antara yang benar dan yang salah. 3. Adzikr, berarti peringatan atau pengingat. 4. Al-Huda, berarti petunjuk atau panduan. 5. Al-Mubin, berarti yang jelas atau yang terang. 6. Al-Kalam, berarti firman atau ucapan. 7. Al-Wahyi, berarti wahyu atau penyampaian. Arti dan makna Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca atau mengucapkan. Al-Quran disebut juga sebagai kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan isi dan struktur Al-Quran kepada Rasul. Al-Quran terdiri dari 114 surah dan dibagi menjadi 30 juz. Setiap surat memiliki jumlah ayat yang berbeda-beda, dan setiap ayat memiliki makna dan tujuan yang spesifik. Dalam bahasa Arab, kata Quran berasal dari kata qara yang berarti membaca atau mengucapkan. Oleh karena itu, Al-Quran dapat diartikan sebagai kitab yang dibaca atau kitab yang diucapkan. Al-Quran membahas berbagai topik ataupun masalah. Di antaranya yang pertama ialah keimanan dan ketakwaan. Dan yang kedua, hukum dan syariat. Yang ketiga, moral dan etika.
Yang keempat, sejarah dan kisah-kisah para nabi. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, ilmu pengetahuan dan alam semesta. Demikianlah penjelasan tentang Al-Quran tersebut, yang merupakan kitab suci yang sangat penting dalam agama Islam. Dan membacanya serta menghafalkannya dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi umat Islam.